Hadirin tamu undangan dan peserta kegiatan, sesaat lagi kegiatan webinar menuju Lomba Karya Ilmiah Stabilitas Sistem Keuangan atau LKI SSK 2022 akan segera dimulai. Untuk kelancaran kegiatan, mohon dapat menyalakan kamera, menggunakan virtual background kegiatan sebagaimana dibagikan pada kolom chat, menonaktifkan atau melakukan mute pada mikrofon, dan menggunakan penamaan dengan format nama instansi _ nama peserta. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pergi wisata ke Pulau Bali. Jangan lupa ke Nusa Penida. LKI SSK Bank Indonesia hadir kembali. Mari tuliskan inovasi kreatif Anda. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Jumat 1 April 2022, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa secara virtual dalam webinar menuju Lomba Karya Ilmiah Stabilitas Sistem Keuangan atau LKI SSK 2022. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Eko Nugroho selaku Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Ibu Sali Marintan Hutapea, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Yang kami hormati para narasumber, Bapak M. Sukarni, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, dan Bapak Eko Listianto, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Yang kami hormati Bapak Ibu peneliti dari BRIN dan berbagai lembaga riset, antara lain INDEF, Semeru, CSIS, IBER, KOR, CIPS, Sirekos Research Institute, serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Untuk kelancaran acara kita hari ini dan keberkahan kita bersama, kita akan mengawali kegiatan dengan pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipandu oleh Saudara Rizaldi. Kepada Saudara Rizaldi, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk saya pimpin doa secara Islam. Bagi yang beragama lain, mohon dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya milik-Mu. Karena atas kuasa dan izin-Mu lah kami dapat hadir dalam acara menuju LKI SSK 2022 siang pada hari ini. Semoga menjadi acara yang penuh berkah dan bermanfaat kepada semua pesertanya yang hadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman. Ya Allah, ya Fatah. Engkau pemilik segala kehendak dan petunjuk bagi kami. Alirkan cahayamu untuk menerangi pikiran dan hati kami, sehingga terbuka tabir ilmu, ridhoi dan berkahi upaya kami untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mewujudkan keuangan yang inklusif. Berilah kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk siap menghadapi berbagai tantangan yang telah nyata maupun yang belum kami ketahui di masa depan. Innaka ta'lam wa nahu la na'lam. Lancarkanlah segala upaya yang kami lakukan dan wujudkanlah apa yang kami cita-citakan. Ya muqallibal qulub, lembutkanlah hati kami Allah sehingga dapat mudah bersinergi. Luruskan hati kami sehingga kami dapat senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas kami. Tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami, Allah. Rasa kasih sayang di antara kami, serta rasa kecintaan kepada bangsa dan negara ini. Berkahilah semua langkah dan usaha kami. Jadikanlah semua itu sebagai sesuatu yang bernilai ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dapat kami informasikan bahwa sesuai nama acara hari ini, yaitu menuju LKI SSK 2022, kegiatan ini merupakan pengantar kegiatan tahunan Lomba Karya Ilmiah yang telah diselenggarakan oleh Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia sejak tahun 2008. Dengan demikian, ini adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan LKI SSK yang ke-14. Informasi lebih lengkap mengenai kegiatan dan lomba ini akan kami sampaikan setelah sesi pemaparan materi. Dapat kami informasikan juga bahwa kami akan memberikan souvenir bagi 300 peserta beruntung yang mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir, serta mengisi survei dan absensi pada akhir acara. Jadi mohon perkenan bagi Bapak Ibu untuk terus mengikuti kegiatan sampai dengan akhir dan mengisi link survei yang akan kami bagikan di akhir. Adapun kami sampaikan bahwa kegiatan sosialisasi menuju LKI SSK yang kita selenggarakan pagi ini diselenggarakan bekerja sama dengan BRIN. Untuk itu, sebelum memasuki sesi diskusi, kami undang secara hormat Bapak Dr. Agus Eko Nugroho selaku Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN untuk dapat menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Dr. Agus, kami persilakan. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Ibu Seli. Selamat pagi Bu Seli. Salam sehat untuk kita semua, Bapak Sukarni dan Bapak Pak yang dari Indef ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kira tentunya ini kesempatan baik bagi kami ya dari organisasi riset tata kelola ekonomi dan kesejahteraan masyarakat untuk ikut
mendukung dan berpartisipasi kepada kegiatan lomba karya ilmiah stabilitas sistem keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Saya kira ini momen yang sangat penting sekali, bagaimana kita mampu keluar dari pandemi COVID, krisis yang berkaitan dengan pandemi COVID ini tentu akan memiliki implikasi yang sangat luar biasa kepada ekonomi Indonesia ke depan, dan tentunya bagaimana kita bisa keluar dari krisis ketidakpastian ini, ya, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 sebagai rangkaian itu. Saya kira ini menjadi sangat penting sekali, di mana tantangan itu tidak semakin ringan, tapi semakin berat. Dan tentunya pemikiran Bapak Ibu semua, ya, dan cendekiawan, akademisi, bukan hanya ekonom atau spesifiknya adalah makro policy, ya, makroekonomi policy, tapi juga semua aspek keilmuan untuk bagaimana kita berkontribusi pemikiran kita kepada bagaimana memperkuat stabilitas sistem keuangan kita, makroprudensial kita. Dan ini tentu berkaitan dengan bagaimana tema pada hari ini, bagaimana kita mampu keluar dari dampak yang dihasilkan dari pandemi COVID ini. Tentu bagaimana kita memilah dampak yang pro-cyclical, ya, bagaimana kita keluar dari itu dan kemudian masuk pada track recovery yang bagus gitu. Tentunya bagaimana kita meminimalisir dampak permanennya. Ini yang scaring effect yang tentunya tidak mudah menurut saya, ya, karena memang berbeda dari krisis yang terjadi sebelumnya. Ini memberikan dampak yang signifikan dan berat kepada utamanya di UMKM kita. 60% dari value added yang dihasilkan oleh ekonomi kita masih dikontribusikan oleh UMKM, dan bagaimana keluar atau mendorong recovery ini secepat mungkin tentu akan sangat membantu dari track proses kita menuju transformasi struktural yang mungkin sangat fundamental bagi ekonomi kita untuk mempersiapkan semua komponen pada kondisi Indonesia yang lebih maju, makmur, Indonesia Emas di 2045. Dan ini saya kira bagian dari upaya itu untuk meraup pemikiran dari cendekiawan kita, ya, pada semua disiplin, saya kira, kepada para researcher, akademisi, dan juga praktisi untuk bisa berkontribusi kepada lomba karya ilmiah stabilitas sistem keuangan kita. Sekali lagi, tentu kami menyambut baik, dan harapan kami semua sivitas, ya, utamanya sivitas di organisasi riset kita bisa berkontribusi kepada keikutsertaan dalam lomba karya ilmiah ini. Semoga ini menjadi pemikiran yang mampu membawa kita untuk keluar dari recovery yang secepatnya menuju track pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sekali lagi terima kasih khususnya kepada Bu Sally, ya, dan para narasumber, dan juga semua pihak yang ikut
mensukseskan acara ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Eko Nugroho. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengabadikan momen ini melalui foto bersama. Kepada Bapak Dr. Agus Eko Nugroho, seluruh narasumber, tamu undangan, dan Bapak Ibu peserta, kami persilakan untuk menyalakan kamera dan memberikan senyum terbaiknya. Baik Bapak Ibu, pengambilan foto akan dilakukan sebanyak 2 kali. Mohon untuk dapat menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah dibagikan. Baik, izin saya hitung. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hadirin yang berbahagia, berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Pemaparan materi dan diskusi ini akan dipandu oleh moderator Bapak Darmo Wicaksono dari Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit CV beliau. Bapak Darmo Wicaksono bergabung di Bank Indonesia sejak 2006 dan lama berkecimpung di sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Yang bersangkutan meraih gelar Master of Economics Management dari The University of Melbourne dengan beasiswa Australia Awards. Kepada Bapak Darmo, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Pak Agus Eko Nugroho. Terima kasih Pak telah menyambut kami untuk kali keduanya kita bekerja sama dalam rangkaian sosialisasi Lomba Karya Ilmiah Stabilitas Sistem Keuangan. Tak lupa kami juga menyapa kepada Ibu Salimarintan Hutapea, Bapak Muhammad Sukarni, Pak Eko Listianto, dan Bapak Ibu rekan-rekan peneliti dari BRIN, Indef, dan lembaga penelitian sekalian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari COVID-19 dan kondisi lainnya. Perkenalkan, saya Darmo Wicaksono dari Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia yang akan memandu pemaparan dan diskusi hari ini. Webinar kita hari ini bertajuk menuju Lomba Karya Ilmiah Stabilitas Sistem Keuangan 2022 yang merupakan rangkaian lomba karya ilmiah yang bertemakan inovasi assessment dan kebijakan dalam rangka mendorong intermediasi dan menjaga ketahanan sektor keuangan. Jadi di sini jelas sekali bahwa melalui webinar hari ini kami mengharapkan adanya masukan dari sisi rekomendasi, assessment dan kebijakan untuk memperkuat kebijakan Bank Indonesia khususnya kebijakan makroprudensial. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global, gangguan pasokan dan ancaman kelangkaan energi, rencana normalisasi kebijakan The Fed, dampak luka memar atau scaring effect pandemi COVID-19, serta menguatnya tuntutan ekonomi hijau dan keuangan berkelanjutan dapat memberikan tekanan pada perekonomian dan sistem keuangan domestik. Sebagaimana kita tahu bahwa tantangannya memang sangat luar biasa, dan karena itu lembaga otoritas yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dalam hal ini konteksnya kita bicara mengenai Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, masing-masing dan bersama-sama melakukan kebijakan yang tepat dan terukur, agar perekonomian dan sistem keuangan terhindar dari gangguan maupun ancaman berupa krisis. Dan tentunya KSSK ini juga senantiasa secara bersama berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sebelum kita masuk ke paparan, saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian
Apabila di tengah paparannya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami undang untuk mengetik dalam kolom chat dan nantinya akan kami bacakan kepada narasumber. Di sesi pertama kita akan mendalami tentang stabilitas sistem keuangan dan bagaimana Bank Indonesia selaku otoritas makroprudensial menggunakan instrumen kebijakan untuk menjaga ketahanan sistem keuangan. Saya perkenalkan dahulu Ibu Sali Marintan Hutapea, merupakan Direktur di Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Ibu Sali meraih gelar Master of Economics dari University of Western Australia. Beliau bergabung di Bank Indonesia sejak 1998 dengan lebih dari 11 tahun berkarir di bidang penelitian dan pengaturan perbankan. 6 tahun di bidang sistem pembayaran dan 1 tahun di bidang surveillance sistem pengawasan. Saat pengawasan perbankan masih berada di Bank Indonesia, beliau juga ditugaskan di bidang pengembangan pengawasan perbankan berbasis resiko. Baik, kepada Ibu Sali kami persilahkan untuk paparannya selama 20 menit. Terima kasih Mas Darmo. Selamat pagi, yang kami hormati Bapak Dr. Eko Agus Nugroho, Kepala Organisasi Riset BRIN, Bapak Muhammad Sukarni, PLT Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Bapak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada kami, khususnya untuk pelaksanaan Lomba Karya Ilmiah SSK ini ya, khususnya kepada Bapak bertiga dan tentunya kepada peserta yang hari ini hadir dalam webinar. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya akan memaparkan materi mengenai SSK Pak pada pagi hari ini, tentunya sebagai update untuk kita semua. Mudah-mudahan pemaparan pagi hari ini dapat memperkuat pemahaman kita, khususnya seputar kebijakan makroprudensial, dan juga apa saja respon kebijakan kami dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan dapat memberikan motivasi gitu ya kepada para peserta pada pagi hari ini. Saya lihat banyak ya di layar saya saat ini ada 281 yang bergabung. Mudah-mudahan dengan diskusi pada pagi hari ini semakin banyak yang akan ikut lomba ini dan memberikan masukan kepada kami tentunya. Mohon izin Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, kita mulai pemaparan. Mohon dapat dibuka tayangannya. Langsung ke slide setelahnya. Baik. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, mungkin yang hadir di sini sebetulnya sudah tahu ya tentang fungsi dan kedudukan Bank Indonesia, tetapi izinkan saya untuk memberikan overview lagi ya, bahwa dalam kapasitas sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, ditinjau dari dua aspek, kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa, dan terhadap mata uang negara lain atau nilai tukar. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kami didukung oleh 3 pilar. Jadi tugas pokok Bank Indonesia itu ada 3, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga, kita juga menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, ketiga bidang tugas itu akan diintegrasikan dalam suatu bauran kebijakan atau policy mix, Bapak Ibu. Tapi khusus untuk hari ini, kita akan belajar mengenai pilar kedua, tugas BI, yaitu di bidang makroprudensial. Nah, kebijakan makroprudensial itu adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, karena kalau stabilitas sistem keuangannya itu terjaga dengan baik, maka akan dapat mendukung stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Kita ke next slide.
Nah, ini tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau ada di antara kita yang masih bertanya ya, apa itu SSK? Karena mungkin kalau SSK ini kalah populer ya dibandingkan dengan moneter, makro tadi disampaikan oleh Pak Agus. SSK itu adalah sistem keuangan yang mampu bertahan terhadap gejolak sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi dan layanan jasa keuangan lainnya secara efektif untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Intermediasi itu artinya adalah penyaluran kredit atau pembiayaan ya untuk sektor produksi dan sektor real. Nah, ada dua kondisi sistem keuangan yang terjadi pada saat timbul shock atau gejolak seperti saat ini. Tadi sudah disebutkan Pak Eko, kondisi pandemi, kemudian ada tensi geopolitik, itu bisa terjadi dua skenario pada sistem keuangan. Pada sistem keuangan yang kokoh, sistem keuangannya akan tetap stabil, yang diindikasikan dari berfungsinya intermediasi dan jasa-jasa keuangan lainnya secara lancar. Perbankannya juga memiliki ketahanan yang baik, modalnya kuat, likuiditasnya kuat, sehingga kredit itu dapat tetap mengalir dengan lancar, korporasi dapat tetap melakukan produksinya, sehingga pertumbuhan ekonomi juga tetap terjaga. Tapi sebaliknya, pada sistem keuangan yang rentan, akan terjadi gangguan pada fungsi intermediasi atau penyaluran kredit tadi, sehingga korporasi juga akan terganggu kinerjanya, dan dalam kondisi yang lebih parah lagi akan terdapat potensi krisis. Nah, sehingga tugas kami adalah memastikan dua hal, bagaimana kita menjaga ketahanan sistem keuangan agar kokoh terhadap syok tersebut, dan bagaimana kita mencegah dan menangani gangguan terhadap sistem keuangan. Gitu ya. Jangan sampai kita mengalami krisis. Next. Nah, sebagai ilustrasi untuk memahami apa sih bedanya makroprudensial yang di bawah kewenangan Bank Indonesia dengan mikroprudensial yang saat ini ada di bawah kewenangan OJK, itu ilustrasi ini Bapak Ibu sebetulnya mungkin sudah sering ya kita dengar bahwa konsep makroprudensial adalah sebagai sebuah hutan, di mana kita lebih fokus pada kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan, sementara kalau mikroprudensial itu fokus pada kesehatan individu lembaga keuangan. Gitu. Jadi kalau kami di Bank Indonesia bukan hanya fokus pada individu perbankan, ya, kami juga melihat sebetulnya individu perbankan, tapi tentunya pada individu-individu yang kami anggap sistemik gitu ya terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Memang tugas kita lebih kepada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, sedangkan kalau yang mikro itu per individu ya yang dilaksanakan OJK saat ini. Next-nya. Lalu kenapa kita juga harus care terhadap SSK? Itu karena pada krisis yang terjadi, global crisis yang lalu di 2007-2008 gitu ya, yang terakhir, ternyata memberikan pelajaran bahwa kebijakan moneter dan mikroprudensial saja tidak cukup dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Dibutuhkan kebijakan makroprudensial yang menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Tadi sudah disebutkan bahwa tanpa adanya kebijakan makroprudensial, maka stabilitas sistem keuangan itu akan dapat berpotensi kepada gangguan yang ujungnya nanti bisa terjadi krisis gitu ya kalau tidak dikelola dengan baik. Dan konsep ini juga tetap relevan di kondisi sekarang bahwa kebijakan makroprudensial ini juga diperlukan untuk mengatasi potensi krisis akibat pandemi COVID-19. Next slide. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dari konteks makroprudensial? Di Bank Indonesia, kami melihatnya melalui 3 pilar ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga ketahanan sistem keuangan, gitu ya. Lalu ada menjaga intermediasi dan inklusi ekonomi dan keuangan. Intermediasinya itu harus kita jaga untuk memastikan pertumbuhan kredit itu
terjadi secara seimbang, artinya tidak berlebihan, tidak eksesif, dan tidak juga terlalu ketat gitu. Kita pastikan bahwa penyaluran kredit itu sesuai dengan kebutuhan industri. Sedangkan kalau pilar mengenai ketahanan sistem keuangan itu sendiri atau ketahanan perbankan, kita perlu jaga karena kalau terjadi gangguan itu akan sangat rentan sistem keuangan yang tidak memiliki ketahanan yang kuat dari sisi modalnya, dari sisi likuiditasnya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bank kita itu tidak memiliki modal yang memadai atau likuiditas yang memadai, pada saat terjadi syok, maka akan terjadi goncangan, dan apabila goncangan itu tidak dapat ditahan oleh bank-bank kita yang sistemik gitu ya, bank-bank besar, akan terjadi krisis. Maka dalam pilar kedua ini kita berusaha mencegah agar bank sistemik atau bank besar itu tidak kolaps. Sedangkan pada pilar ketiga, inklusi keuangan dapat mendorong sistem keuangan secara baik. Artinya inklusif itu adalah kita berharap semua masyarakat gitu ya, masyarakat memiliki akses kepada sistem keuangan. Itu. Jadi kita berharap bahwa perbankan kita, lembaga keuangan kita itu dapat menyediakan saluran bagi masyarakat untuk bertransaksi. Karena kalau tidak terdapat lembaga atau institusi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi, akan terjadi shadow banking gitu ya. Masyarakat akan bertransaksi melalui lembaga-lembaga yang tidak formal, tidak kita atur. Next. Nah, kapan penggunaan kebijakan makroprudensial itu diperketat atau diperlonggar? Sebetulnya kita sangat tergantung dari data kredit. Jadi tadi sebagaimana yang sudah disampaikan di depan, pilar mengenai intermediasi itu sangat penting bagi Bank Indonesia dalam konteks kebijakan makroprudensial. Jadi kalau kita melihat bahwa kredit itu sekarang sedang turun gitu ya, maka kebijakan kita akan kita longgarkan, atau istilahnya kebijakan makroprudensial akomodatif. Jadi kita masih butuh dorongan supaya kredit itu tetap lancar kepada sektor-sektor korporasi. Dengan pengertian ini, maka kebijakan makroprudensial bersifat countercyclical. Jadi kita harus memiliki kebijakan yang pas untuk mengurangi over optimisme dari pelaku pasar, tapi juga jangan sampai nanti terlalu berlebihan sehingga menyebabkan malah ekspansinya itu berlebihan dan menimbulkan risiko kredit yang tidak kita inginkan. Tetapi kalau misalnya kondisinya memang dibutuhkan untuk mendorong kredit, kita tetap akan dukung. Kalau ekonominya sedang bagus, kita juga tidak ingin jor-joran untuk mendorong perbankan itu menyalurkan kredit. Jadi ada rem dulu Bapak Ibu. Remnya pakai apa? Remnya dengan meningkatkan kewajiban memelihara modal misalnya, sehingga nanti dengan sendirinya kreditnya akan turun. Sebaiknya pada saat ekonomi kita lihat sedang melemah, kita juga akan mendorong perbankan itu untuk menyalurkan kredit, modalnya dilonggarkan, dan seterusnya. Nah, terdapat instrumen kebijakan makroprudensial yang cukup beragam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan tujuannya masing-masing, tetapi pada intinya kebijakan-kebijakan makroprudensial kita itu tujuannya adalah dua, yang tadi ya, untuk intermediasi maupun untuk memperkuat ketahanan dan pengelolaan likuiditas perbankan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat untuk masing-masing kebijakan kita ini, dan dalam kondisi pemulihan ekonomi nasional ini, kami juga mengeluarkan kebijakan makroprudensial yang sifatnya ada yang untuk mendorong kredit tadi, yang akomodatif gitu ya. Tetapi di sisi moneternya juga ada yang sudah mulai normalisasi, melihat kondisi sekarang ini juga di negara maju, khususnya Amerika dan Eropa juga sudah mulai dilakukan normalisasi moneter. Nah, next slide. Seperti apa kebijakan makroprudensial yang diluncurkan Bank Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional? Bapak Ibu,
salah satu kebijakan kita yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya kepada UMKM gitu ya. Kalau tadi Pak Agus juga sebutkan, UMKM itu ada 60% gitu katanya dukungannya. Kita mengeluarkan penyempurnaan dari ketentuan mengenai rasio pembiayaan inklusi makroprudensial. Apa ini? Kebijakan mengenai apa? Nah, dalam kebijakan ini, kita mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM melalui berbagai mekanisme atau kita sebut modalitas, Bapak Ibu. Jadi, kita dorong bank untuk menyalurkan kredit, baik secara langsung kepada UMKM, atau melalui rantai pasok, atau melalui lembaga keuangan dan non-bank, maupun dapat berkontribusi membeli surat berharga pembiayaan inklusif gitu ya. Dan kita atur agar bank-bank itu memiliki rasio RPIM namanya, rasio pembiayaan inklusi makroprudensial, yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini adalah salah satu bentuk kontribusi Bank Indonesia untuk pada tahun 2024 juga mendukung pemerintah yang harapannya adalah di 2024 kredit UMKM itu sudah mencapai 30% atau lebih. Next. Nah, dalam melakukan kebijakan makroprudensial, Bapak Ibu, tentu BI tidak bisa bekerja sendiri karena sistem keuangan itu otoritas yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi, sebagaimana kita ketahui kan bukan hanya BI ya. Di sana juga ada OJK, ada Kementerian Keuangan, maka secara rutin kami juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam KSSK. Kita lanjut ya. Ketahanan sistem keuangan juga diperkirakan tetap terjaga, Bapak Ibu. Intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap, dan pada saat ini kita melihat kredit telah tumbuh sebesar 6,33%. Memang belum setinggi pada saat pre-pandemi, Bapak Ibu, tapi positifnya adalah pertumbuhan kredit terjadi di berbagai kelompok bank, segmen kredit, dan sektor ekonomi, seiring dengan berlanjutnya pemulihan aktivitas perusahaan atau korporasi dan rumah tangga. Next slide. Kita juga melihat bahwa pemulihan kinerja korporasi juga terus berlanjut, kemudian likuiditas perbankan juga tetap ample, ya, modal bank juga tetap bagus. Kalau per Januari 2022 itu rasio perbankan itu sebesar 25,78, ini tetap tinggi Bapak Ibu. Dan NPL-nya juga tetap terjaga sebesar 3,10% untuk brutonya dan 0,88% untuk netonya di Januari 2022. Likuiditas juga tetap ample, rasio alat likuid per DPK dana pihak ketiga 32,72%, threshold-nya sekitar 10%, jadi likuiditas yang ada itu sebetulnya cukup berlimpah, meski sedikit menurun karena memang bank-bank sudah menyalurkan kredit, sudah mulai menyalurkan kredit ya Bapak Ibu. Next slide. Kita juga melihat bahwa pembiayaan oleh lembaga non-bank, khususnya fintech, tetap positif selama 2020 dan 2021. Nah, ini memang karena selama pandemi, masyarakat yang mobilitasnya itu agak tertahan gitu Bapak Ibu, mencari alternatif pembiayaan yang lebih mudah, lebih cepat gitu ya, dibandingkan dengan bank, sehingga pertumbuhan fintech khususnya peer-to-peer lending itu menjadi sangat tinggi. Next slide. Tetapi kita juga melihat bahwa penjualan itu masih akan mengalami resiko seiring dengan peningkatan kembali COVID dan ketidakpastian geopolitik. Cuma kita masih tetap optimis bahwa COVID ini akan dapat kita kendalikan, Bapak Ibu, dan angkanya juga kalau kita perhatikan belakangan ini cenderung menurun atau melandai. Next slide. Bu Sali, maaf, waktunya tinggal 3 menit lagi, Bu. Oh, tinggal 3 menit, oke. Iya. Nah,
Mungkin ke yang UMKM ya. Salah satu indikator pemulihan ekonomi yang juga kita sambut dengan baik adalah pertumbuhan UMKM yang meningkat, didorong oleh segmen mikro. Dan Bapak Ibu, kami menaruh perhatian besar pada UMKM sebagai bagian dari pilar makroprudensial, baik dari sisi supply, ini kami dari sisi kebijakan dan ketentuan yang mendukung UMKM, maupun dari sisi demand ya. Bank Indonesia juga memberikan bantuan teknis, penghargaan, dan seterusnya. Kemudian kita lihat yang sisi digital, transformasi digital juga terus berkembang, Bapak Ibu, dan terus didukung oleh Bank Indonesia. Berbagai inisiatif terus diluncurkan. Kalau Bapak Ibu punya rekening bank, mungkin sudah bisa merasakan bagaimana manfaat dari BIFAS gitu ya, layanan transfer antar bank yang semakin efisien dari 6,5. Kalau kita pakai yang switching, sekarang sudah 2,5 ya kalau pakai BIFAS. Demikian juga Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait dengan Open API. Kami sudah ada standar bagi bank untuk saling berkomunikasi antar muka, Bapak Ibu, sehingga diharapkan dapat mengurangi fragmentasi layanan perbankan yang tadinya sendiri-sendiri. Kalau bisa bank-bank itu dengan adanya Open API atau Open Banking akan bisa saling terkoneksi, sehingga bagi kita, nasabah, akan lebih banyak pilihan yang bisa disediakan baik oleh bank maupun oleh kelompok usaha bank seperti misalnya fintech dan e-commerce. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan seputar kebijakan makroprudensial dan update terkini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Darmo. Ya, terima kasih Bu Sali atas paparannya. Sebagaimana kita dengarkan tadi, kita mendapatkan insight bagaimana lingkup kebijakan makroprudensial dan instrumennya dapat membantu untuk menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan dan nantinya dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana komitmen Bank Indonesia dan perbankan dalam melakukan transformasi digital. Dan selanjutnya, paparan berikutnya kita akan lanjutkan kepada Bapak Sukarni. Untuk pertanyaan, kami ingatkan kembali, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan dapat dituliskan di kolom chat. Dan sesi kedua ini, narasumber kita yang telah hadir di tengah kita ini adalah Bapak Muhammad Sukarni, yang saat ini merupakan pelaksana tugas Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau meraih gelar Magister Sains dari Universitas Indonesia. Bapak Sukarni tentunya sangat produktif dengan penelitian dan terkonsentrasi di bidang korporasi, rumah tangga, dan UMKM. Bapak Sukarni akan membagikan kepada kita hari ini bagaimana pandangan peneliti tentang scaring effect korporasi, UMKM, dan atau rumah tangga akibat pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi. Baik, kepada Bapak Sukarni kami persilahkan untuk paparan selama 20 menit. Baik, terima kasih Pak Darmo. Kedengaran suaranya Pak Darmo? Halo? Terdengar, Bapak? Terdengar jelas, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Agus Eko Nugroho dari BRIN, Bu Seli Hutapea dari BI, kemudian ada Pak Eko Listianto dari Indef, dan tentunya juga yang saya hormati Bapak Ibu periset yang sempat bergabung pada acara pagi hari ini. Dan saya juga ingin menyapa Pak Sahrir Ika, Ketua PPI Perhimpunan Periset Indonesia. Alhamdulillah Pak Sahrir juga bisa bergabung di tengah-tengah kita. Baik, saya ingin berbagi sedikit ya. Bisa di share screen Pak Darmo, atau saya yang harus share screen? Pak. Ya, boleh kalau saya yang share ya Pak Darmo ya. Kelihatan ya Pak Darmo? Pak.
Kelihatan ya Pak ya? Kelihatan. Ya, terlihat Pak. Baik, tadi disampaikan bahwa saya diberikan amanah sebetulnya untuk melihat ya dampak atau scaring effect ya dari pandemi COVID terhadap korporasi dan rumah tangga. Ya, dalam kaitan ini saya ingin memberikan ya mungkin sedikit berdasarkan hasil rapid assessment kami di Pusat Riset Ekonomi BRIN ya terhadap rumah tangga, UMKM dan lembaga pembiayaan mikro ya. Tapi memang penelitian atau rapid assessment kami ini dilakukan di awal dan pertengahan 2020 ya, sehingga hasilnya memang agak berbeda ya, banyak kepesimisannya waktu itu. Tetapi rupanya apa yang dikhawatirkan itu dilihat kondisi kekinian sudah agak berbeda gitu ya. Saya ingin memaparkan nanti beberapa yang mulai dari sedikit kerangka pikir, kemudian ada 3 hasil rapid assessment berkaitan dengan ketahanan pangan ya rumah tangga, kemudian dampak terhadap UMKM, kemudian juga dampak pandemi terhadap lembaga pembiayaan mikro, serta penelitian yang sedang berlangsung yaitu dampak sosial dan ekonomi penyaluran KUR ya di masa pandemi COVID ya. Mungkin untuk sedikit ya menyegarkan ya ingatan kita, dan saya yakin tentu Bapak Ibu sekalian sudah memahami bagaimana transmisi ya, bagaimana pengaruh COVID ini terhadap korporasi, rumah tangga gitu ya. Tentunya dalam kaitan ini kalau kita lihat bagaimana terpengaruhnya korporasi dan rumah tangga itu tidak terlepas dari terganggunya mobilitas sebetulnya ya, mobilitas masyarakat, dan dengan adanya kebijakan PSBB ya, terutama di awal-awal masa pandemi dulu. Nah, ini yang mempengaruhi dari sisi demand-nya ya, pembelian barang dan jasa, termasuk juga supply tenaga kerja dan juga penjualan ya barang jasa dari korporasi. Dan ini tentu akan menjadi lebih kompleks lagi ya kalau kita lihat sektor luar negeri ya, ekspor import ya. Nah, ini bagaimana dampaknya, bagaimana scaring efeknya itu ya bisa dilihat dari berbagai indikator, misalnya untuk korporasi, mungkin tingkat produksinya, penjualan, investasi, profitabilitas yang ikut terganggu dan menurun, termasuk juga barangkali dalam kaitannya dengan sistem keuangan, solvabilitasnya atau payment capacity dari korporasi yang mungkin terganggu gitu ya, repayment capacity-nya. Nah, ini juga yang menjadi perhatian tentunya. Dan di sisi lain rumah tangga juga karena melemahnya ekonomi, kesempatan kerja menurun, pendapatan juga terkoreksi sehingga konsumsi juga menurun ya. Dan ini juga tentunya berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan berbagai indikator makro lainnya. Nah, itu sekilas tentang bagaimana kerangka pikirnya. Nah, saya akan mulai dari survei ketahanan pangan ya rumah tangga di masa pandemi COVID yang dilakukan oleh tim pangan Pusat Riset Ekonomi BRIN ya. Nah, hasil dari survei yang dikoordinatori oleh Pak Purwanto ini sebetulnya sudah ditulis menjadi policy brief ya dengan judul Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga dan Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi COVID. Nah, barangkali nanti kalau Bapak Ibu periset terkait untuk mendalami penelitian yang terkait ini, bahannya bisa bisa dikirimkan nanti dari BRIN ya. Nah, survei ini melibatkan cukup banyak sebetulnya responden ya, 2.483, setelah di cleaning 1.489 responden ya. Nah, ini disebarkan dengan cara online pada periode 15 September sampai 5 Oktober 2020 ya. Metode analisisnya deskriptif kuantitatif ya. Nah, ada beberapa potret ya, atau kalau istilah lainnya mungkin scaring efeknya dalam kaitan dengan ketahanan pangan ini. Kalau dilihat sebetulnya mayoritas dari rumah tangga itu masih termasuk
kuat lah ya, ketahanan pangannya 64% ya. Tetapi 35 atau hampir 36% itu sebetulnya masuk ke dalam kategori rawan pangan ya. Jadi rawan pangan ini juga sebetulnya dibagi lagi ya. 23,8% itu termasuk kondisi marginal food security, sebetulnya tidak tahan pangan ya, tetapi tidak tahan pangannya ini tidak diikuti oleh kasus kelaparan ya. Ini hampir 24% rumah tangga berdasarkan hasil survei ini. Nah, kemudian yang kondisi yang agak mengkhawatirkan itu ada 12% ya. Nah, ini masuk ke dua kategori sebetulnya, masuk rawan pangan ya, dan rawan pangan ini ada yang memang menghadapi kasus kelaparan secara moderat, itu 10,14% dari yang disurvei, dan kemudian ada yang rawan pangannya itu menghadapi kelaparan dalam kondisi akut, yaitu hampir 2%. Nah, tentu ini yang menjadi perhatian ya. Nah, mengapa ini terjadi? Ya, ini dari sisi rumah tangganya sendiri ya, karena memang ini adalah kelompok masyarakat miskin yang tingkat pendapatannya rendah dan tidak tetap ya, banyak di sektor informal. Dan dari sisi lainnya di awal-awal pandemi memang terjadi kenaikan harga dan terganggunya rantai pasok pangan ya, karena memang transportasi juga terganggu di awal-awal pandemi tersebut gitu ya. Nah, kemudian bagaimana strategi rumah tangga bertahan dalam kondisi pandemi itu ya. Nah, ini mungkin yang terkait dengan sektor keuangan. Langkah pertama itu ya mereka ngambil tabungan, di saving ya. Barangkali juga terutama di kelompok masyarakat menengah itu tentu menarik uang dari perbankan dan lembaga keuangan ya. Yang berikutnya adalah menjual aset ya, karena tabungan sudah habis, tentu langkah berikutnya menjual aset. Dan kalau asetnya sudah habis ya ternyata juga sampai pada tahap yang berhutang ya. Nah, berhutang ini ada yang mungkin ke tetangga, ada ke pelepas uang ya, dan sebagian tentu ke lembaga keuangan gitu ya. Nah, menyikapi permasalahan ketidaktahanan pangan untuk yang sepertiga dari kelompok rumah tangga yang disurvei ini, ada beberapa rekomendasi sebetulnya. Salah satunya adalah tim waktu itu mendorong untuk melanjutkan program perlindungan sosial ya, dengan mekanisme penyaluran bantuan yang lebih efisien, itu memang dengan cash transfer gitu ya kepada rekening penerima bantuan gitu. Nah, itu sekilas ya hasil rapid assessment terkait potret ketahanan rumah tangga. Nah, berikutnya bagaimana terhadap UMKM ya. Nah, ini juga hasil dari tim survei Pusat Riset Ekonomi, ini dikoordinatori oleh Bu Trina Fizanti waktu itu, dan ini juga sudah ditulis menjadi policy paper dan dikirimkan kepada para pemangku kepentingan. Saya kira juga mungkin ke BI waktu itu juga sudah disampaikan ya, dengan judul dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja makroekonomi dan UMKM, mitigasi dan langkah pemilihan apa yang disarankan gitu ya dari tim. Metode surveinya sama, masih dalam menggunakan online survei. Ini di pertengahan dulu ya, Mei 2020 ya, pertengahan 2020. Respondennya pelaku usaha yang sebagai mata pencarian utamanya adalah dengan berusaha, bukan pekerja gitu ya. Respondennya 679 orang. Di lokasinya cukup banyak ya, meliputi 24 provinsi, tapi memang mayoritas di Pulau Jawa. Nah, kalau hasilnya ini sekali lagi memang karena di awal-awal pandemi ya, waktu itu memang kasus COVID dalam peningkatan yang cukup tajam, kemudian vaksin belum ditemukan ya, masyarakat masih panik waktu itu ya, dan ini juga tentu berpengaruh terhadap UMKM. Nah, makanya hasilnya memang agak cenderung agak berat waktu itu ya. Misalnya dari sisi UMKM-nya ya, lebih dari 70% UMKM yang disurvei itu mengalami penurunan penjualan, sehingga keuntungan menurun juga lebih dari 50% gitu ya. Kemudian harga jual produk atau jasa yang dihasilkan, menurut mayoritas UMKM itu hampir 60% itu juga mengalami penurunan.
Nah, di sisi lainnya, biaya produksinya mengalami peningkatan. Nah, ini tentunya akan menjadi semakin beratnya kinerja keuangan dari UMKM. Misalnya bahan baku itu 45% menyatakan meningkat ya, kemudian dia transportasi juga, dan syukurlah biaya tenaga kerja tidak terlalu meningkat ya, karena memang UMKM agak lebih fleksibel di dalam penggunaan tenaga kerja. Nah, dari waktu itu, sekali lagi waktu itu, ya ini ada beberapa kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan, tapi alhamdulillah ternyata bisa dikendalikan ya. Ini barangkali juga berkat kesigapan dari pemerintah dan juga dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang diluncurkan oleh BI, sehingga beberapa kepesimisan dan kekhawatiran waktu itu termasuk misalnya ancaman kredit macet, PHK gitu ya, kebangkrutan, kemudian dropnya supply dan demand secara kuat itu ternyata bisa diatasi. Nah, di dalam kondisi awal pandemi tersebut ada beberapa strategi memang yang digunakan UMKM. Di antaranya ya memberikan potongan harga, ini terutama bagi pelaku usaha yang ultra mikro dan mikro gitu ya. Kemudian yang skalanya kecil dan menengah lebih berupaya untuk mencari pasar baru, mencari pemasok bahan baku yang memang lebih murah, mengurangi tenaga kerja, dan dalam kaitannya dengan sektor keuangan, pada umumnya memohon ya penundaan pembayaran, kemudian memohon keringanan bunga gitu ya. Nah, ini juga sudah direspon sebetulnya oleh pemerintah, diantaranya dari sisi KUR ya dengan bunga yang sudah rendah, kemudian juga ada beberapa program-program PEN lainnya yang memang sudah diluncurkan kepada pelaku UMKM, sehingga inilah mungkin yang membantu sehingga di kondisi terakhir ini UMKM sudah kelihatan menggeliat lagi gitu ya. Ada beberapa langkah yang disarankan waktu itu ya, di dalam jangka pendek tentunya memang mendorong yang berikan stimulasi untuk demand side-nya gitu ya. Di antaranya ya disarankan melonggarkan pergerakan orang untuk berusaha dan bekerja gitu ya. Kemudian pemerintah menyerap produk UMKM, membuka mengatur secara bertahap pusat perbelanjaan dan pelonggaran kredit konsumsi. Karena kalau di rumah tangga memang kredit KPM itu yang tinggi gitu ya. Tetapi bagi kredit modal dan investasi tentunya untuk UMKM gitu ya. Nah, ini kan memang pemerintah dan BI juga saling menyesuaikan ya, apakah mau mendorong perekonomian, berarti nginjak rem untuk kesehatan, menjaga agar mobilitas tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, ini pelonggaran-pelonggaran pentingnya di dalam kaitan ini. Dan kemudian di tahap kedua untuk jangka yang lebih panjang tentunya memang mendorong supply side ya. Ya di antaranya mendorong platform online, mendorong Pemda untuk penguatan komponen lokal supply chain gitu ya, supaya ini lebih memudahkan bagi pelaku usaha. Dan mungkin untuk dalam jangka menengah dan panjang juga mendorong penggunaan hasil-hasil riset ya dari berbagai lembaga penelitian ya, terutama penggunaan teknologi tepat guna, peningkatan adopsi teknologi dan inovasi supaya memang daya saingnya meningkat dan terciptanya efisiensi di dalam UMKM gitu ya. Dan berikutnya juga mendorong fasilitas impor bahan baku serta kredit yang murah dan terjangkau bagi UMKM ya, baik bagi debitur yang sudah lama maupun debitur baru gitu. Nah, yang selanjutnya adalah survei ya dampak pandemi COVID terhadap lembaga pembiayaan mikro ya. Ini hasilnya sudah ditulis dalam bentuk jurnal ya, ini dikomandani oleh Bu Tuti Ermawati gitu ya. Nah, kalau dilihat metodenya, unit analisisnya LPM ini ada beberapa yang menjadi sumber data kami, ada BPR, BPRS, Koperasi Simpan Pinjam, lembaga keuangan termasuk yang syariah, BMT, PNM Mekar, dan juga Pegadaian. Ini juga FGD online yang dilengkapi dengan diskusi kelompok terpumpun. Surveinya dilaksanakan di sudah agak akhir 2020, jadi 1 Agustus sampai 10 September.
responnya cukup banyak sebetulnya di awal, tetapi yang memenuhi syarat setelah cleaning data itu hanya 277. Dan ini melingkupi 28 provinsi yang disurvei waktu itu ya. Nah, ada beberapa catatan penting yang terkait dengan ini ya, terkait dengan dampaknya itu. Yang pertama, lebih dari 99 LPM menyatakan bahwa responden memang kinerjanya itu memang terpengaruh ya signifikan di dalam masa COVID. Menurunnya jumlah tabungan dan juga jumlah nasabah penabung itu 40% penurunannya itu. Kemudian juga pinjaman yang disalurkan serta nasabah peminjam juga menurun sekitar 40-an%. Nah, inilah yang menyebabkan laba bersih LPM itu menurun. Namun demikian juga ada yang meningkat ya, terutama ini adalah pegadaian. Ya, karena memang kita bisa pahami ya di dalam masa ini memang orang banyak menggadaikan barang dan asetnya ya untuk jangka pendek. Kemudian juga menurunnya net cash flow di 48% dari LPM yang disurvei yang menyatakan waktu itu. Dan sekali lagi kalau untuk labanya ada yang naik nih, kalau pegadaian malah naik labanya. Jumlah SDE mayoritas tetap dan 92% melakukan restrukturisasi terhadap nasabah bermasalah mereka. Ya, karena memang UMKM terutama level mikro dan super mikro yang mengakses ke LPM ini memang bermasalah ya. Sehingga mereka terpaksa juga melakukan restrukturisasi. Nah, tantangan LPM di masa pandemi yang memang masih kesulitan mendapatkan bantuan, ya bantuan likuiditas dari pemerintah waktu itu banyak yang belum bisa mengakses. Kemudian mayoritas LPM itu menyatakan kinerja UMKM-nya terganggu dan penarikan tabungan anggota secara besar-besaran sehingga likuiditas mereka menjadi sangat minim. Dan di sisi lain mereka menghadapi kesulitan untuk mencari dana dari pihak ketiga ya, karena memang kondisi masyarakat apalagi di level rumah tangga dan mikro dan super mikro itu memang sedang mengalami penurunan yang tajam gitu ya. Nah, dalam kaitan ini ada beberapa rekomendasi yang dikemukakan ya dalam jangka pendek, tentunya urgensi pemberian liquidity support ya bagi LPM, terutama ini untuk koperasi. Ya, kemudian kami juga menyarankan waktu itu UMKM LPM ini dilibatkan juga dalam penyaluran PEN ya. Kemudian peningkatan kapasitas lembaga pengelola dana bergulir ya, ini cukup efektif sebetulnya. Dana bergulir LPDP, lembaga pengelola dana bergulir ini menyalurkan melalui koperasi dan koperasi menyalurkan kepada UMKM, tetapi waktu itu anggarannya masih sangat kecil. Nah, ini ya makanya kami menyarankan di tim untuk ditingkatkan gitu ya. Kemudian ya tentunya peningkatan kapasitas keuangan bisnis berbasis digital bagi LPM juga mau tidak mau harus didorong ya, termasuk infrastruktur dan digitalisasi aktivitas bisnis ya, mau tidak mau perlu harus didorong ya, kalau tidak akan ketinggalan di masa kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Nah, ini tim juga menyarankan beberapa rekomendasi jangka panjang, ya, terutama penguatan tata kelola, kemudian sinergitas OJK dan Kemenkop, ya, terutama dalam pengawasan dan supervisi koperasi, ya, karena ada koperasi yang di bawah OJK dan masih ada yang di bawah Kemenkop, ya. Kemudian juga adanya usulan waktu itu adalah pengembangan lembaga penjaminan simpanan kepada LPM, ya, khususnya koperasi, karena berbeda dengan perbankan, masyarakat ya, dana pihak ketiga itu susah untuk masuk ke ini karena memang tidak dijamin gitu ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Kalau ada uang lebih di masyarakat, di UMKM, ya larinya ke perbankan juga ya. Nah, ini menjadi tantangan juga ya untuk pengembangan LPM ke depannya. Yang berikutnya, bagaimana dampak sosial dan ekonomi penyaluran KUR. Nah, ini memang masih jalan ya penelitiannya. Ya, ini yang terbaru sebetulnya penelitian kami. Ini dikoordinatori oleh Pak Jiwa Sarana. Ini kerjasama dengan salah satu bank penyalur KUR. Ya. Tapi sayang ya memang karena dalam progres saya tidak bisa menyampaikan hasilnya. Tapi paling tidak mungkin bisa menjadi masukan juga barangkali bagi calon-calon periset yang akan ikut di lomba ini. Ada beberapa tujuan ya yang dibangun ya. Yang pertama,
mengidentifikasi profil debitur di untuk menerima KUR itu baik yang di rural maupun urban. Kemudian juga dilihat per segmen KUR, super mikro, mikro dan kecil atau retailnya gitu ya. Dan yang utamanya adalah yang kedua itu adalah mengukur dampak pembiayaan terhadap kondisi finansial nasabah ya per sektor dan per wilayah dan jenis KUR. Kita ingin mengetahui sebetulnya sejauh mana sih berdampaknya, efektif atau tidaknya KUR itu di dalam masa pandemi ini bagi UMKM yang menerima. Dan juga mengukur dampak sosialnya, jadi tidak hanya yang ekonomi dan finansial, tapi juga sosial. Seperti apa dengan mereka ikut mendapatkan KUR, mereka bisa membangun jejaring dengan para pelaku usaha, dengan kelompok masyarakat, dan juga mungkin manfaat-manfaat yang diterima oleh masyarakat sekitarnya seperti apa. Setelah UMKM ini menerima KUR, ini juga menjadi tujuan penelitian ini. Dan berikutnya adalah menggali kendala ya terkait penyaluran KUR, serta yang agak makronya adalah menganalisis dampak positif program KUR ini terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Metodenya mixed method, datanya primer sekunder, pengumpulan datanya melingkupi beberapa UMKM ya di sektor produktif ya. Dan selain kuesioner, penelitian juga melakukan FGD dengan berbagai pemangku kepentingan dan juga melakukan observasi langsung ke lokasi-lokasi UMKM terpilih gitu ya. Target respondennya cukup besar, 2.230 di 8 provinsi. Teknik analisisnya memang menggunakan yang kuantitatif, ada t-test nantinya untuk membuktikan apakah memang berbeda tingkat finansialnya setelah mendapatkan KUR dengan sebelumnya, kemudian antara kelompok yang menerima dengan yang tidak mendapatkan KUR seperti apa perbedaannya gitu ya. Ini kita gunakan gap analisis juga, kemudian ekonometrik dan juga sistem thinking dan statistik deskriptif. 2 menit lagi, Pak. Ya, baik Pak Darmo. Ini slide yang terakhir, kesimpulan ya dari beberapa hasil rapid assessment tersebut yang mungkin sebagai pandangan scaring effect ya atau dampak atau luka memar ya mungkin di spot-spot tertentu. Di bagian korporasinya kami memang melihat di UMKM ya, ini ada bisa kalau disimpulkan ya memang di level rumah tangga lebih dari sepertiga responden rumah tangga itu menghadapi kondisi ketidaktahanan pangan. Kemudian mayoritas UMKM mengalami penurunan laba. Nah, dari dua dampak tersebut tentu ini berpotensi menyebabkan terjadinya scaring effect ya atau dampak yang bisa jadi kalau memang tidak dikelola dengan baik tentu akan menjadi dampak permanen ya dalam perekonomian sehingga berpotensi bila krisis menyebabkan kenaikan harga pangan maka dampak lanjutannya tentu akan meningkatkan masalah kemiskinan kronis dan stunting. Kemudian bagi UMKM yang terjebak atau terlilit utang, debt overhang dan juga mungkin kebangkrutan usaha. Dan hal ini tentunya dimaknai dalam jangka panjang UMKM itu mungkin akan sulit naik kelas ya. Sehingga akhirnya porsi UMKM itu ya memang segitu saja gitu ya. 99% itu UMKM ya, tapi di level bawahnya itu sangat dominan gitu ya, 96% itu yang susah untuk diupayakan naik kelas gitu ya. Dan terakhir dari apa yang saya paparkan ini tentunya dari sisi jangka waktunya memang itu di awal-awal krisis, di cakupannya di korporasinya UMKM ya, sehingga kedepannya mungkin memang masih diperlukan penelitian-penelitian pendalaman ya, terutama terkait masalah dan tantangan baik di level rumah tangga, lembaga mikro, UMKM, dan korporasi lainnya, terutama mungkin yang dikaitkan dalam pemulihan pasca pandemi COVID-19 ini. Barangkali itu Pak Darmo, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sukarni atas paparannya. Paparannya sangat menarik karena kita bisa lihat dari penelitiannya Pak Sukarni bahwa stimulus ataupun kelonggaran yang diberikan pemerintah ataupun otoritas terkait lainnya dapat membantu UMKM setidaknya bertahan di masa pandemi. Tapi mungkin untuk penelitian lebih lanjutnya kita bisa melihat apakah ketika stimulus dan kelonggaran itu tidak diberikan, bagaimana kelanjutan dari nasib UMKM tersebut.
Dan untuk paparan ketiga, kita akan lanjutkan untuk ke Pak Eko Listianto, peneliti dari Indef. Bapak Eko Listianto saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Indef. Beliau meraih gelar Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia. Bapak Eko juga pernah menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, dan Bapak Eko akan memaparkan kepada kita hari ini mengenai peluang dan tantangan kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial dalam mendorong intermediasi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Baik, kepada Pak Eko kami persilahkan untuk paparan selama 20 menitnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Darmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih atas undangannya ya bagi Indef yang diwakili oleh saya untuk memaparkan gambaran tentang makroprudensial ya, kebijakan RPIM ya. Selamat pagi juga untuk pembicara-pembicara sebelumnya ya. Ada Pak Agus dari BRIN, Pak Sukarni dari BRIN juga, dan kemudian juga Bu Sali ya dari DKMP ya. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan mulai saja ya dengan sharing screen-nya. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Sudah terlihat ya, Pak Darmo ya? Pak. Oke, baik. Nah, saya disuruh oleh moderator ya untuk membawakan tema tentang kebijakan RPIM ya, rasio pembiayaan inklusif makroprudensial ya, tentang peluang dan tantangan di dalam mendorong intermediasi dan pemulihan ekonomi nasional begitu. Ini tadi sebetulnya sebagian besar sudah dijelaskan oleh Bu Sali ya dalam paparannya tadi. Jadi nanti kita coba sedikit eksplorasi begitu mengenai peluang dan tantangan dari kebijakan RPIM ini ke depan ya, urgensinya apa tadi sudah dijelaskan ya, jadi mungkin ini sekedar tambahan-tambahan begitu, dan saya rasa nanti akan sangat related ya dengan paparan-paparan sebelumnya ya, dan mudah-mudahan nanti ini juga bisa menjadi kata-kata insight begitu ya untuk Bapak Ibu ya, dan juga teman-teman peneliti yang hadir dalam webinar pagi ini ya. Oke, saya akan coba mulai dari RPIM itu ya, rasio pembiayaan intermediasi makroprudensial. Ini salah satu katakanlah jurus ya dari 7 jurus begitu yang tadi ada di kebijakan makroprudensial begitu ya. Nah, salah satunya RPIM ini kalau aturannya itu ada di ini ya, PBI nomor 24 maaf, tahun nomor 24 ya 2022 begitu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa cari ya di dalam websitenya Bank Indonesia, sangat lengkap saya rasa penjelasannya, ada infografis dan macam-macam ya. Jadi saya rasa akan sangat membantu begitu untuk memahami apa itu kebijakan RPIM begitu ya. Di mana tujuan utamanya ya secara umum ada 3 begitu, terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial ya. Mungkin sedikit merefresh ya bahwa makroprudensial ya ini kayak semacam bisa kita analogikan juga ya seperti penanganan pandemi saat ini ya, rem dan gas begitu. Jadi karena ini nanti menyangkut sebagian besar adalah kaitannya dengan UMKM begitu ya, dan juga ada perorangan berpenghasilan rendah. Ada situasi di mana ketika Indonesia saat ini ya dukungan terhadap pembiayaan UMKM itu dinilai masih rendah begitu, sehingga perlu didorong. Nah, salah satu cara mendorongnya adalah dengan kebijakan makroprudensial ya. Saya rasa ini salah satu terobosan juga dari Bank Indonesia, menurut saya juga penting begitu. Karena apa? Karena ya makroprudensial itu kalau istilah anak-anak sekarang itu supaya baik sektor-sektor ekonomi itu tidak mengalami istilahnya apa ya, FOMO ya kalau anak-anak muda sekarang itu. Jadi hanya sekedar ikut-ikutan nah gitu, atau terlalu dominan kepada satu sisi begitu. Jadi tadi ada
aspek keseimbangan begitu itu tadi dijelaskan ya. Jadi gambarannya semacam itu. Nah, keseimbangan itu kan bisa karena kurang digas begitu ya, atau karena kelebihan ngegas gitu ya. Kalau kelebihan ngegas tentu akan direm begitu supaya tidak terjadi katakanlah ujungnya jadi krisis kira-kira begitu ya. Tapi kalaupun juga terlalu lambat begitu, termasuk seperti pembiayaan di UMKM ini, maka yang terjadi kan ya seperti yang dibilang oleh Pak Sukarni tadi ya, tidak akan naik kelas gitu lama-lama gitu kalau terus-menerus begini, kira-kira begitu. Sehingga diperlukanlah kebijakan RPIM ini begitu. Tujuannya ya tadi sudah saya sampaikan ya untuk UMKM dan juga perorangan berpenghasilan rendah ya. Ini nanti mungkin Bank Indonesia bisa menambahkan kalau kurang gitu ya. Ini karena pemahamannya dari luar nih ya, dari orang di luar BI begitu. Nah, kemudian ya salah satunya juga untuk memperluas cakupan pembiayaan kredit ya. Nanti bisa kita lihat di slide-slide saya berikutnya seperti apa sih existing condition dari situasi perkreditan UMKM kita begitu. Mungkin hanya menambahkan ya, karena tadi juga sudah ada info-info dari Bank Indonesia. Nah, saya akan coba lanjut kepada gambaran umum dulu ya, UMKM global dan nasional. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat data di sini ya, UMKM itu tidak hanya di Indonesia ya, secara global memang sangat besar kontribusinya bagi perekonomian begitu. Bahkan ya kalau dilihat itu 9 dari 10 usaha yang ada di global ini, nah ini adalah levelnya adalah UMKM gitu. Dan juga kontribusinya terhadap PDB itu separuh ya, separuh dari PDB global ini juga dikontribusikan oleh UMKM. Nah, terhadap penyerapan tenaga kerja, ya ini gede juga begitu ya, 2/3 dari tenaga kerja yang ada di dunia ini ya dari UMKM begitu. Nah, ini gambaran-gambaran betapa besarnya peran UMKM itu gitu. Termasuk juga di nasional kita ya. Di nasional itu juga terkait dengan UMKM perannya sangat besar begitu. Katakanlah di dalam PDB kita bahkan lebih tinggi ya dari yang global tadi. Kalau globalnya mungkin sekitar 50%, kita bisa sampai 60% ya terhadap PDB begitu. Nah, terus kemudian juga terhadap penyerapan tenaga kerja ya, bahkan kita sampai 99% ya. Jadi lebih tinggi dari rata-rata global juga begitu. Ini gambaran-gambaran, ini juga ada investasi dan lain-lain. Saya rasa Bapak Ibu sudah sering sekali ya mendengarkan paparan-paparan semacam ini tentang urgensi dari UMKM. Jadi kalau ada kemudian kebijakan yang mencoba untuk mendorong ke arah situ, tentu menurut saya ya perlu kita apresiasi begitu, karena apapun upaya yang perlu dilakukan untuk UMKM, nah ini akan sangat membantu mereka ke depan begitu ya, termasuk juga membantu kontribusi. Jadi kalau secara umum kalau bisa saya simbolkan ya terkait dengan peluangnya apa sih ya, peluangnya kalau kita bisa mendorong UMKM, maka sebetulnya aspek-aspek yang ada di sini ini bisa terdorong dengan lebih besar lagi gitu ya, penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap PDB ya, terus juga terhadap investasi begitu, dan juga peran-peran yang lainnya. Kira-kira itu ya. Jadi peluang tersebut akan inilah gitu ya, secara umum akan juga mendorong perekonomian ya, tidak hanya tumbuh lebih tinggi tetapi juga lebih inklusif begitu, seperti yang diharapkan dari kebijakan RPIM ini begitu. Jadi lebih terdistribusi, dan dengan demikian ya ada proses peningkatan kesejahteraan yang lebih ini ya merata begitu ya kepada berbagai macam kelas ekonomi di Indonesia, kira-kira begitu. Nah, mungkin saya masuk ke slide selanjutnya saja ya, supaya waktunya cukup. Nah, di level global ini kaitannya dengan dampak pandemi ya. Sebenarnya tadi juga sudah digambarkan oleh Pak Sukarni dengan sangat detail dari riset yang dilakukan oleh BRIN begitu. Di level global pun juga 50% ya UMKM global itu terdampak berat ya, levelnya sangat berat begitu. Warna merah ini ya kalau kita lihat di sini. Jadi dampaknya lebih dari 50% begitu, baik yang mikro ya, terutama mikro paling terdampak, terus kemudian juga yang kecil dan juga menengah ya. Semua sektor terdampak kira-kira gitu ya. Semua segmen terdampak, tetapi yang paling parah memang mikro begitu. Nah, ini gambaran kenapa kemudian sekali lagi ya urgensi untuk bisa mendorong
dukungan ya pembiayaan terhadap UMKM itu gitu. Di Indonesia juga sama, ini juga saya kutip dari datanya BPS tahun lalu ya, tahun 2020 ya, ini waktu pandemi juga masih kira-kira awal-awal begitu ya. Juga dampaknya luas sekali ya, 84,20% usaha menengah kecil itu mengalami penurunan pendapatan ya. Usaha besar juga mengalami penurunan pendapatan ya, tapi levelnya memang lebih parah di level UMKM begitu. Nah, ini sama ya, dampak kepada berbagai macam usaha ya dalam menghadapi pandemi kemarin begitu. Nah, yang mereka perlukan ketika ditanya ya salah satunya adalah bantuan modal begitu. Nah, sehingga kan kalau kita lihat dari sisi dukungan pembiayaan ke depan ini kan sangat klop begitu dengan apa atau cocok ya dengan apa yang dibutuhkan oleh UMKM ketika menghadapi situasi pandemi yang alhamdulillah ya sekarang posisi pandeminya juga sudah semakin melandai sehingga kita bisa katakanlah merasakan ya lebih ada mobilitas ya, ada interaksi dan juga ekonomi kita sudah dalam tren pemulihan begitu. Jadi gambaran-gambaran ini saya rasa penting begitu ya untuk menjadi background dari kebijakan RPIM tadi begitu. Nah, tantangannya apa begitu ya? Ini mungkin bagi penelitian kan ini menarik ya kalau kita bisa katakanlah memberikan ya urun ide ataupun juga solusi begitu ya bagi tantangan-tantangan pembiayaan ya, dukungan pembiayaan khususnya dari sektor keuangan perbankan begitu. Ini akan sangat membantu begitu ya bagi kebijakan-kebijakan dukungan kepada UMKM ke depan begitu. Nah, sebelum ke situ ya tantangan salah satunya itu secara global juga dilihat ya dipotret oleh ini SME Finance Forum ya, itu juga melihat bahwa dalam konteks finance gap ya Indonesia masih cukup besar begitu ya, masih 20% ya, 19,24% begitu. Ini gambaran bahwa banyak UMKM yang belum mendapatkan pendanaan begitu dari lembaga keuangan formal ya, khususnya mungkin kalau di Indonesia ya perbankan gitu. Nah, kredit sendiri kalau kita lihat di dalam data tadi juga sudah disampaikan sektor UMKM. Inilah kemudian menjadi background ya oleh pemerintah sendiri begitu oleh Pak Presiden untuk mendorong di 2024 kalau bisa targetnya 30% begitu. Nanti kita coba lihat ya. Kalau ada waktu nanti kita coba lihat seberapa potensinya begitu ya. Nah, negara-negara lain itu sudah cukup tinggi dari kita. Artinya kalau kita hanya mensupport ya pembiayaan terhadap UMKM itu hanya sekitar 20%-an saja, maka memang UMKM kita akan agak susah nih bersaing dengan misalkan Malaysia ya yang 50% lebih kredit perbankan di sana sudah mengalir ke UMKM begitu, atau Korea ya yang bahkan 80% begitu. Nah, ini gambaran betapa kita harus mengejar nih ketertinggalan dari dukungan kredit terhadap UMKM, dan saya rasa tadi ada kebijakan yang menarik ya, yaitu RPIM tadi begitu. Ini mungkin juga bagian yang tantangan yang berikutnya ya, bahwa bunga kredit pun juga lebih tinggi ya dari beberapa negara lain di Indonesia itu terhadap juga di sektor UMKM begitu. Kalau diperbandingkan Indonesia yang ini ya dengan beberapa negara lain itu lebih tinggi, sehingga overhead atau biaya dari biaya produksi ya yang sifatnya berasal dari pembiayaan tentu bagi UMKM juga lebih tinggi begitu. Nah, ini mungkin juga bisa diriset ya kenapa kemudian bunga kredit lebih mahal ya dari negara-negara lain dan sebagainya. Itu mungkin juga kalau tantangan-tantangan ini bisa Bapak Ibu katakanlah ya riset begitu, itu juga akan memberi kontribusi yang sangat berarti saya rasa ya buat kebijakan di sektor UMKM dan pembiayaan ke depan begitu. Berikutnya ya ini gambaran saja ya bahwa ya kalau dalam kredit dibandingkan dengan korporasi lebih murah mana ya, ternyata di Indonesia juga lebih murah untuk kredit korporasi begitu ya. Jadi UMKM itu kalau pinjem bunganya lebih mahal ya dari bunga-bunga kredit korporasi begitu. Nah, ada target dari RPJM ya tentang
akses ke lembaga keuangan formal ya, akses kredit ke lembaga keuangan formal ya tadi disampaikan. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Presiden seingat saya ya beberapa bulan lalu ya untuk mendorong kredit ke 30% di 2024 itu sebetulnya ada gitu ya, ada perencanaannya yaitu di dalam RPJM sendiri begitu. Nah, sejauh ini memang belum tercapai ya karena kita berada masih di sekitar 19-20% ya setiap tahunnya begitu. Di 2021 pun juga kalau saya lihat angkanya adalah 19,93 ya, jadi 20% total kredit itu mengalir ke UMKM begitu. Nah, dengan RPIM ya itu kita harapkan begitu kebijakan ini mampu mendorong ya, diharapkan nanti katakanlah di 2024 ini bisa mencapai 30% begitu. Nah, potensinya bagaimana begitu atau katakanlah ini saya sekedar membuat ini ya simulasi sederhana kira-kira begitu. Mungkin masih ada sekitar 5 menit ya untuk saya. Nah, ini saya kasih di lampiran ya bahwa begini, total kredit ya kalau kemudian kita pakai simulasi katakanlah tadi ya 2022 jadi 20% gitu ya, terus kemudian 2023 25%, terus 2024 30% misalkan begitu. Nah, saya hanya gunakan ini rata-ratanya sangat moderat ya, mungkin sangat moderat karena dari data 2021 ini kita kredit perbankan itu tumbuhnya 5,2 ya, 5,2%. Nah kalau tumbuh 5,2 saja setiap tahun, ya itu kira-kira nanti di 2024 itu akan ada ya 6.700 dana ya di perbankan yang menjadi kredit begitu. Nah berapa kebutuhan untuk UMKM karena 30% berarti kan 30% dari total kredit itu ya, jadi sekitar 2.000 ya. Nah, posisi hari ini 2021 kemarin itu kita itu bisa mengucurkan kredit ke UMKM itu 1.147 triliun ya. Kira-kira dalam 3 tahun ke depan itu harus menjadi ya 2 kalinya ya, 2 kali lipat kalau ke sini kan gitu. Nah, dengan hitungan yang sangat moderat aja, memang tantangannya sangat berat ya. Saya rasa ini adalah bagian nanti bagaimana Bapak Ibu meriset ya, bagaimana menyelesaikan ini. Tetapi nanti saya kasih clue-nya ya. Nah, gambarannya ya cukup berat begitu. Hanya dengan tumbuh 5,2 seperti tahun lalu untuk 3 tahun ke depan begitu, itu masih butuh upaya yang berat. Apalagi kalau misalkan target kredit tahun ini itu sekitar 7-8% ya pertumbuhannya. Jadi pasti angkanya ini akan sudah tembus mungkin 7.000 begitu ya. 7.000 di 2024 gitu ya. Dan lebih tinggi dari ini karena ini asumsinya hanya 5,2 begitu. Nah, di sisi lain tentu seiring growth kredit yang tinggi karena percentage of total kredit begitu ya. Jadi nanti juga yang ke UMKM itu tinggi begitu. Pasti harus lebih tinggi. Dan memang kita perlu yang lebih tinggi kan kira-kira begitu. Karena untuk mendukung pembiayaan. Nah, kemudian saya coba plotting ini dengan data output ya, output dari UMKM. UMKM itu di 2021 itu menghasilkan output ya PDB itu sekitar 8.573 lah, sekian begitu ya. Ini outputnya. Nah, terus kemudian saya coba lihat katakanlah 5 tahun terakhir kira-kira berapa sih growth-nya ya. Beberapa tahun lalu itu kontribusi UMKM itu sekitar 6 ribuan ya terhadap PDB begitu. Nah, sekarang sudah hampir 9 ribuan begitu. Jadi kalau di rata-rata ya 11,6 lah kira-kira begitu ya. Nah, kalau growth-nya 11,6 ke sini ya. Terus kemudian kredit UMKM tadi katakanlah dengan asumsi 5,2 tadi naik gitu ya, saya tarik dia ke sini begitu, maka akan ketemu tuh namanya debt to income ratio ya. Nah, berapa kalau tahun ini atau katakanlah 2021 ya, maksud saya tahun ini 2021 itu sekitar 13,3%. Kalau kemudian kita ini kan ya kita plotting kalau ini jadi turun ya, ini bagus gitu. Kalau turun itu bagus, kalau naik artinya jelek gitu ya. Artinya ada risiko yang bertambah gitu. Dan sepertinya begitu kalau kemudian output UMKM itu enggak kita dorong, maka yang terjadi kita kucurkan kredit katakanlah di 2024 itu 2.000 triliun,
itu yang terjadi adalah debt to income ratio-nya naik gitu. Karena apa? Karena output-nya mungkin kalau hanya tumbuh rata-rata ya, itu hanya menjadi 11 atau sampai katakanlah 12.000 triliun gitu. Memang meningkat begitu, tetapi karena dikucurkan kredit yang lebih banyak, tentu resikonya meningkat gitu. Nah, inilah yang menurut saya kata kunci untuk bisa katakanlah ke depan gitu ya, mendorong kebijakan RPIM ini efektif itu adalah bagaimana dukungan terhadap mendorong produktivitas ya, produktivitas dari UMKM itu gitu. Kalau dia lebih produktif, maka sebetulnya debt to income ratio-nya akan turun gitu. Artinya resiko NPL naik itu menjadi berkurang begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan, tapi nanti ada gambarannya ya. Jadi gambarannya semacam itu. Jadi kata kunci mungkin hal terpenting katakanlah gitu ya. Kalau mau membuat kebijakan RPIM ini efektif adalah pastikan bahwa produktivitas di UMKM itu meningkat begitu. Ya salah satunya mungkin dengan ekspor ya, atau dengan digitalisasi atau model-model lain. Yang penting produktivitinya meningkat begitu. Nah, sampai level berapa kira-kira peningkatannya itu tidak mengganggu NPL gitu. Nah, itu ya kalau saya hitung lagi itu mungkin sekitar 20% ya dari posisi saat ini yang masih sekitar ya 10-an lah gitu ya, 10 sampai mungkin belum nyampe 15% begitu. Jadi masih perlu 2 kali lipat lah kira-kira dari productivity saat ini ya, itu yang terjadi gitu. Supaya apa? Banknya confident juga gitu untuk mengalirkan kreditnya ke UMKM gitu. Memastikan bahwa ditambah modal itu tidak akan mengganggu gitu ya terhadap rasio-rasio NPL-nya, kira-kira begitu. Pak Eko, mohon maaf, waktunya 3 menit lagi, Bapak. Oke, ya baik ya, ini sudah sampai penutup. Jadi apa yang dia lakukan? Bank Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan RPIM. Saya rasa ini kebijakan yang bagus ya dari sisi sektor moneter. Nah, hal lain yang perlu dilakukan adalah dukungan fiskal untuk memastikan produktiviti dari UMKM itu naik begitu. Kalau didorong kemudian dari sisi fiskal juga kebijakannya, saya rasa cukup banyak ya kalau Bapak Ibu list tadi juga disampaikan oleh Pak Sukarni ya, dari mulai KUR dan lain-lain ya. Nah, terus saya yakin ya kalau ada 2 support ini begitu dari sisi moneter dan dari sisi fiskal, maka nanti ya target 30% ini bisa kita realisasikan begitu. Karena apa? Karena UMKM punya kemampuan begitu untuk menyerapnya dan juga lebih produktif begitu dari sisi itu. Jadi dia lebih produktif, otomatis nambah sendiri. Kalau udah nambah sendiri, biasanya bank itu nggak perlu diatur-atur, dia akan masuk ya kepada sektor-sektor yang memang potensial di situ ya, produktivitinya tinggi begitu. Dan dengan demikian ya sebetulnya target dari kebijakan RPIM itu bisa saja nanti cukup efektif begitu ya untuk mendorong perkembangan kredit begitu, dengan catatan tadi ya sisi yang lain produktiviti UMKM-nya menjadi concern penting begitu. Dan ini mungkin tepat bahwa tadi makroprudensial itu akan efektif ketika kemudian disupport oleh yang lainnya, atau katakanlah stabilisasi keuangan tadi ya, ada keuangan, ya, LPS dan lain-lain tadi. Jadi gambarannya mungkin kita juga butuh dukungan fiskal yang juga kuat ya, terutama pada kata kuncinya adalah produktiviti UMKM-nya naik begitu. Kalau dia naik, bank akan ikut, kira-kira begitu. Saya rasa itu Pak Darmo ya dan Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin bisa kita lanjutkan di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eko atas paparannya. Sebagaimana paparan Pak Eko tadi, kita lihat bahwa share responsibility dari otoritas keuangan terkait, baik itu dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun LPS yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sangat penting untuk mengeluarkan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter ataupun makroprudensial yang nantinya dapat bersinergi untuk mengatasi dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional ini. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu, saat ini kami sudah merekap beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang disampaikan melalui kolom chat. Pertanyaan pertama mungkin akan ditujukan kepada Ibu Sali. Mohon berkenan Ibu Sali menjawab. Yang pertama, bagaimana kebijakan makroprudensial mempengaruhi penyaluran kredit dan kondisi likuiditas dan profitabilitas perbankan. Mohon dielaborasi Bu Sali, mungkin tadi ada dari bahannya sudah ada, tapi mungkin
para peserta ini butuh dielaborasi lebih lanjut. Mungkin kami persilakan Ibu Sali terlebih dahulu untuk menjawab. Ya, langsung dijawab berarti ya. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan dari siapa, Mas Darmo? Ibu Putri, Bu. Mbak siapa? Ibu Putri ya. Iya. Terima kasih Bu Putri untuk pertanyaannya. Tadi ada di slide mana ya, kalau bisa ditayangkan yang berbagai kebijakan kita ya. Jadi siapa nih yang pegang slide ya, biar lebih gampang lihatnya, yang ada LTV, kemudian Erpin tadi Pak Eko juga ya. Kita senang sekali Pak karena kupas tuntas Erpin gitu ya. Jadi sebagaimana telah kami sampaikan, kebijakan makroprudensial itu kan ada 3 pilar sebetulnya. Yang pertama terkait intermediasi. Pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan penyaluran kredit, pembiayaan itu menjadi perhatian Bank Indonesia, karena kan memang kaitannya ke korporasi, ke rumah tangga itu sangat besar, dan juga UMKM. Nah, tentunya kebijakan kita ini diharapkan dapat mendorong intermediasi yang seimbang ya. Jadi dalam konteks makroprudensial, kita sebetulnya tidak ingin juga kredit yang berlebihan, tetapi yang pas ya, sesuai dengan kebutuhan ekonomi kita, supaya tidak jadi eksesif juga gitu. Nah, kebijakan Bank Indonesia yang terkini antara lain yang tadi dijelaskan oleh Pak Eko, Erpin, itu adalah untuk mendorong penyaluran kredit khususnya bagi UMKM. Jadi tentu saja ada sangat terkait gitu ya kebijakan makroprudensial dengan penyaluran kredit. Lalu ada kebijakan mengenai rasio intermediasi makroprudensial. Ini juga adalah kebijakan kita untuk memastikan bank melakukan fungsi intermediasi atau penyaluran kredit pada threshold tertentu. Ya, kenapa tertentu? Karena ya itu tadi, kalau terlalu berlebihan nanti bisa menimbulkan kredit yang terlalu banyak atau menjadi tidak prudent, NPL-nya menjadi tinggi dan seterusnya. Jadi tetap saja threshold-nya itu kita batasi, jangan sampai bank itu terdorong untuk menyalurkan kredit terlalu besar. Tetapi rasio RIM ini atau RIM ini adalah salah satu kebijakan kita untuk dorong kredit. Kemudian ada lagi kebijakan kita misalnya melonggarkan uang muka untuk kredit perumahan atau kendaraan bermotor. Itu juga kita lakukan pada saat ekonomi kelihatannya masih melambat gitu ya, kreditnya juga belum setinggi pra-pandemi. Ini adalah kebijakan yang sifatnya gas ya. Jadi kalau makroprudensial diibaratkan seperti gas dan rem, di saat kelihatannya ekonomi masih belum kembali ke pre-pandemik, masih butuh didorong, kebijakan-kebijakan kami akan disesuaikan. Nah, di sisi lain, kalau nanti ekonomi sudah mulai membaik, ada saatnya Bank Indonesia akan ngerem gitu. Misalnya kami akan atur lagi kebijakan uang mukanya, jangan nol dong gitu ya, kita berikan angka tertentu sehingga bank juga bisa merem penyaluran kreditnya. Kemudian untuk membentuk tambahan modal itu juga merupakan rem, dan GWM tentunya. GWM itu juga adalah instrumen yang kalau kita naikkan tentunya akan membuat bank itu likuiditasnya juga harus dikelola dengan lebih baik ya, karena ditaruh di Bank Indonesia. Jadi dari sisi likuiditas juga tentunya kebijakan kita langsung berdampak kepada likuiditas perbankan pada saat kita memainkan instrumen mengenai GWM misalnya, atau kewajiban membentuk buffer atau tambahan modal. Itu adalah rem-rem yang lawannya si gas tadi ya. Nah, counter siklikalitas dari kebijakan makroprudensial kita ini sangat kita perhatikan, karena kita ingin memastikan penyaluran kredit kita dapat menjaga pertumbuhan kredit yang tidak eksesif dan memadai untuk pertumbuhan ekonomi. Lalu pertanyaan kedua, ada nggak sih dampak ke profitabilitas perbankan gitu ya? Nah, sebetulnya sih profitabilitas bukan merupakan sasaran utama kebijakan makroprudensial kita ya, tetapi tentunya memiliki dampak kepada bank melalui bagaimana bank itu menjalankan fungsi intermediasinya. Pada saat bank itu dapat mengelola profil kreditnya dengan baik, kinerja kreditnya baik, ya NPL-nya terjaga, kemudian efisien dalam mengelola operasionalnya sehingga biaya operasionalnya juga efisien dan
CKPN yang dibentuk, cadangan kerugian yang harus dibentuk untuk kredit itu juga bisa lebih rendah, maka profitabilitasnya tentu akan lebih tinggi relatif dibandingkan dengan bank-bank yang dia kinerja kreditnya kurang baik, gitu ya, kualitas kreditnya nggak bagus, NPL-nya tinggi, harus bentuk cadangan kerugian penurunan modal yang lebih tinggi, dan kurang efisien dari segi biaya operasional. Jadi secara tidak langsung, kebijakan kita itu yang untuk meningkatkan intermediasi bank akan berdampak tercermin akan berdampak kepada profitabilitas yang ditentukan oleh bagaimana bank mengelola kredit-kreditnya tadi. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Terima kasih, Mas Darmo. Iya, terima kasih Bu Sali atas tanggapannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sumiati untuk Bapak Sukarni. Dilihat dari sisi potensi scaring effect akibat pandemi, Pak, bagaimana UMKM bisa meningkatkan ketahanan dari potensi scaring effect di jangka menengah panjang, Pak? Kami persilahkan Pak Sukarni. Baik, terima kasih Pak Darmo. Terima kasih juga Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya coba lihat tadi di kolom chat, ada beberapa ya, ada yang lain juga, ada Pak Rizky Prayogo, ada Pak Agung Sutoto, Bu Oktarina, Bu Willy ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ini adalah menarik ya untuk didalami, dan itu juga berpotensi sebetulnya untuk diteliti untuk menjadi aspek di topik di dalam lomba karya ilmiah ini. Nah, kembali ke pertanyaan yang Pak Darmo sampaikan. Nah, memang tadi sudah sempat saya singgung ya Pak. Memang di dalam hal ini kita melihat jangka pendek dan jangka panjangnya ya. Kalau dari sisi jangka pendeknya tentu kita memang perlu menyentuh ya aspek atau demand side-nya ya, karena itu yang perlu didorong terutama dalam upaya menyerap ya produk-produk UMKM ini. Tapi di dalam jangka panjang tentunya memang perlu upaya-upaya yang lebih mendasar ya dalam kaitannya dengan peningkatan efisiensi produksi dan juga produktivitas yang memang sudah disinggung Pak Listianto tadi. Nah, ini tentu memang perlu upaya yang lebih serius ya, dan dibutuhkan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, ini juga mungkin terkait dengan apa yang ditanyakan Bu Oktarina, ya, bagaimana dengan pendampingan berkelanjutan agar memang bisa bersaing gitu ya. Nah, ini memang penting yang berkelanjutan, dan pendampingnya tidak hanya di spot-spot tertentu dalam jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Ini agak berat ya bagi UMKM untuk bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing. Apalagi kalau memang mau sampai tahap berkompetisi dengan produk-produk dari luar negeri untuk ekspor umpamanya, ini tentu akan berat. Nah, tugas ini tentunya tidak hanya kepada pemerintah yang mungkin dinas-dinas ya terkait ya, tapi juga ke pihak perbankan barangkali juga perlu melakukan pendampingan ya, terutama juga di dalam yang terkait dengan sektor keuangan. Dalam contoh kecil aja umpamanya, bagaimana mereka mengetahui produk-produk perbankan, bagaimana UMKM itu harus bisa mencatat, menghitung gitu ya, kondisi pasar gitu ya, kemampuan mereka, efisiensi produksi mereka, memilah antara manajemen keuangan rumah tangga dengan manajemen usaha mereka gitu ya. Ini kan tidak gampang bagi UMKM ya, terutama yang di level super mikro dan mikro. Ini langkah-langkah yang memang perlu harus menjadi perhatian ke depannya. Sekali lagi ini tidak hanya untuk menjadi tanggung jawab pemerintah, barangkali pihak perbankan juga perlu melakukan upaya-upaya seperti itu. Karena dari beberapa hasil penelitian kami, ini juga yang menjadi harapan yang disampaikan oleh para responden. Kami juga perlu ini dukungan dari pihak pemberi kredit kami ya. Jadi tidak hanya mengingatkan, oh ini udah jatuh tempo gitu ya, tetapi ya lihat juga kami ini gitu ya, apa kendala-kendala kami dan tolong juga kami bantu. Mungkin itu sedikit Pak Darmo, karena waktu yang terbatas ya, tidak bisa saya jawab satu persatu. Terima kasih Pak Darmo. Ya, terima kasih Pak Sukarni.
Sepertinya menarik pertanyaannya Pak ya. Berarti ini udah menjadi salah satu bahan buat penelitian yang mungkin bisa dilombakan di lomba karya ilmiah stabilitas sistem keuangan gitu ya Pak ya, dari pendekatan bagaimana upaya dari perbankannya sendiri dan juga upaya dari otoritas keuangan terkaitnya ya Pak ya. Baik, Betul, Pak. Pertanyaan mungkin karena keterbatasan waktu, ini adalah pertanyaan terakhir untuk Pak Eko dan Bu Sali. Mungkin dari Pak Eko dulu, nanti menanggapi, dilanjutkan dengan Bu Sali. Pertanyaannya masih dari Ibu Susmiati. Hambatan-hambatan yang biasa dihadapi UMKM sehingga akhirnya mereka kesulitan mendapatkan akses pendanaan dari perbankan atau lembaga pembiayaan, dan bagaimana mitigasinya dalam memitigasi hambatan tersebut, Pak? Kami persilakan Pak Eko. Ya, terima kasih ya tadi dari Ibu siapa ya tadi ya? Pak. Susmiati. Terima kasih. Susmiati ya, oke Bu Susmiati ya, terima kasih Bu Susmiati. Jadi kalau terkait kendala yang dihadapi sebetulnya cukup banyak ya. Ini kaitannya ada yang masalah legal ya, legalitas, terus kemudian juga problem-problem lain begitu. Tapi sebetulnya kalau memang melist problem banyak gitu ya, tapi yang paling penting sebetulnya adalah katakanlah bagaimana kemudian tadi saya bicaranya sebenarnya arahnya kepada produktivitas begitu. Nah, mendorong produktivitas di UMKM ini memang salah satunya adalah butuh pendanaan begitu. Tapi di sisi lain memang butuh ya support dari yang lain gitu ya. Jadi misalkan ya kemudahan ya dalam berusaha begitu, terus kemudian juga aspek yang lain itu sebetulnya yang sangat mereka butuhkan itu adalah akses pasar ya. Ini saya rasa menjadi salah satu katakanlah ya isu menarik ya di tengah digitalisasi ini. UMKM kita itu di level global yang ekspor itu baru 16% ya. Ini mungkin sekaligus menjawab ya secara productivity gimana dibandingkan negara lain. Tadi ada yang saya lihat di chat ada yang nanya begitu juga. Nah, ya rendah begitu. Ada sebenarnya tadi ya, karena gini, UMKM itu prosesnya biasanya mengalami fase seperti kalau saya bilang itu diagramnya onion ya, bawang gitu. Jadi mulai dari mungkin level desa dulu, dia menguasai pasar di desa itu, terus kemudian masuk ke kecamatan, kabupaten, sampai kemudian go ekspor, biasanya begitu ya. Ada proses-proses semacam itu untuk bisa dikatakan naik kelas gitu. Nah, kalau kemudian pasar lokal saja sebenarnya dia belum banyak garap begitu ya, ya otomatis itu produktivitinya masih rendah begitu. Ada data juga gitu ya, ketika saya coba komparasi ini productivity itu bahasa makro sebenarnya ya. Dari sisi GDP harga berlaku itu kita growth-nya hanya 7% ya. Jadi kalau kata kunci tadi ya untuk mendorong produktivitas tadi, kalau hanya mengoptimalkan pasar dalam negeri ya, walaupun sudah ada peningkatan productivity kita nggak cukup ya. Ternyata memang harus didorong untuk ekspor begitu. Jadi nanti treatmentnya gimana? Ya nanti kita klasifikasi, ada UMKM yang sudah siap ekspor, berarti dia butuhnya adalah bagaimana mengurangi kendala di sisi ekspornya, tapi ada yang tadi untuk level mikro itu bahkan ya izin aja nggak punya gitu ya, jadi itu yang mungkin kendalanya di perizinan, ya udah nanti arahnya di perizinan. Mungkin ada yang juga perlunya adalah pendampingan begitu. Jadi sebetulnya treatment itu tergantung bagaimana kendala yang paling mereka hadapi begitu ya, kira-kira begitu. Tapi rata-rata memang semuanya juga mengalami persoalan di akses pembiayaan. Makanya kemudian kebijakan RPIM ini ya sesuai dengan kewenangan kebijakan di bidang moneter ya dan makroprudensial ini ya penting begitu untuk UMKM gitu. Saya rasa itu jawabannya Pak Darmo ya dari saya. Pak, terima kasih. Selanjutnya tanggapan dari Bu Sali, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Darmo. Kalau boleh yang ini ya, slide mengenai modalitas RPIM, tadi melanjutkan dari Pak Eko sebenarnya. Kalau dari sisi otoritas tentunya kami mempengaruhinya kan dari kebijakan ya, termasuk yang RPIM ini. Nah, salah satu kendala yang kami lihat bagi UMKM untuk bisa dapat akses itu sebetulnya dokumen Bapak Ibu. Jadi mereka itu, si UMKM itu kadang-kadang tidak memiliki kemampuan untuk bisa memberikan dokumen terkait dengan mungkin tadi bisa jadi izin atau laporan keuangan, kemudian dokumen yang dipersyaratkan untuk analisis kredit gitu ya.
Sehingga di dalam PBI-RPIM ini kami membuka seluas mungkin possibility bagi UMKM untuk bisa memperoleh pendanaan dari bank gitu. Makanya ada banyak sekali Bapak Ibu, di sini ada 3 kelompok besar, dan kami juga membuka ya ruang untuk pembiayaan baik secara langsung maupun rantai pasok. Rantai pasok ini adalah juga untuk memfasilitasi UMKM-UMKM yang mungkin secara sendiri-sendiri itu sulit untuk langsung terhubung dengan perbankan. Karena kita tahu perbankan itu kadang-kadang juga terbatas kemampuannya atau wilayah operasinya untuk bisa langsung menghampiri UMKM. Nah, ini bisa didekati dengan cara korporasi UMKM gitu ya. Ada beberapa UMKM yang bergabung sehingga mereka dapat memiliki posisi tawar yang lebih besar. Dari sisi banknya juga kami minta untuk bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang memang memiliki kaki ke UMKM-nya. Seperti misalnya Badan Layanan Umum, kemudian Koperasi Simpan Pinjam, maupun lembaga-lembaga lain gitu ya. Jadi kalau dalam RPIM ini diikuti Bapak Ibu, itu sebetulnya banyak sekali modalitas atau mekanisme yang bisa membuat bank itu semakin dekat dengan UMKM. Itu dari sisi supply-nya ya. Supply artinya kredit yang bisa kami sediakan kepada UMKM. Sedangkan kalau dari sisi permintaan, untuk meningkatkan permintaan kepada produk-produk UMKM, kami ada satu lagi departemen yang memang khusus memberikan semacam edukasi, kemudian upaya-upaya untuk mendorong UMKM, antara lain tadi itu, bagaimana supaya UMKM itu bisa naik kelas dan juga bisa ketemu dengan pihak-pihak yang memang mau beli program mereka dalam konteks business matching gitu ya. UMKM ini kadang-kadang tidak punya cukup keberanian untuk bisa memasarkan produknya secara global misalnya. Nah, BI bisa hadir untuk membantu mematchingkan dengan pihak-pihak yang memang berminat untuk membeli produk mereka, sekaligus juga memberikan edukasi bagaimana mereka dapat misalnya masuk ke dalam ekosistem e-commerce dengan instrumen sistem pembayaran kita ya, ada QRIS gitu ya, KRIS, supaya mereka tidak lagi repot-repot kalau ada yang mau beli, bisa secara online, bisa secara virtual, dan pakai instrumen sistem pembayaran yang lebih mudah. Mungkin itu upaya-upaya kami untuk meningkatkan kinerjanya UMKM. Makasih Mas Darmo. Terima kasih Bu Sali. Ini nampaknya dari pertanyaan ini juga akan muncul ide baru bagaimana kita bisa mendorong UMKM ya Bu. Jadi mungkin penelitian selanjutnya bisa terkait mengenai inovasi untuk membuka pasar dan membuat UMKM menjadi lebih bankable dan melalui upaya digitalisasi tadi juga. Ya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10.30, saya berikan sedikit closing remark dari diskusi kita hari ini, bahwa pandemi sangat mempengaruhi kinerja korporasi, terutama UMKM, dan itu ditransmisikan dampaknya kepada individual rumah tangga. Dan saat ini stimulus ataupun kelonggaran yang diberikan pemerintah ataupun otoritas lainnya, saat ini masih dapat membantu UMKM bertahan di masa pandemi, sehingga diharapkan berbagai upaya kebijakan untuk mendorong pemulihan UMKM dari otoritas terkait termasuk Bank Indonesia menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional, karena pemulihan UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Jadi intinya bahwa untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ini merupakan share responsibility tidak hanya dari otoritas keuangan terkait, baik yang di KSSK maupun otoritas lainnya, tetapi juga untuk pelaku usaha, asosiasi, dan juga para peneliti dan akademisi yang membantu otoritas untuk merumuskan kebijakannya. Baik Bapak Ibu, menarik sekali sesi kita hari ini, dan seperti yang kita perkirakan bahwa berdiskusi dengan para peneliti pasti akan lebih dalam. Nanti materi akan di-sharing di link dan dapat diakses pada QR, nanti akan ditampilkan. Dan juga terima kasih kesediaan Ibu Bapak narasumber hari ini, Ibu Sali, Bapak Sukarni, Bapak Eko, atas kesediaannya berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Terima kasih pula yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada Bapak Agus Eko Nugroho dan Bapak Ibu dari BRIN, khususnya Ibu Umi Karomah, Bapak Purwanto, dan Ibu Citra atas kerjasamanya dan koordinasinya dalam persiapan acara hari ini, dan tentunya kepada Bapak Ibu rekan peneliti lainnya dari BRIN, Indef, dan lembaga penelitian lainnya yang telah menyambut baik Bank Indonesia dan Lomba Karya Ilmiah ini.
Tak lupa kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Salam sehat untuk kita semua. Sesi paparan saya akhiri di sini. Saya Darmo Wicaksono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua. Saya kembalikan ke MC. Silahkan Mbak Dita. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Darmo serta Bapak Ibu narasumber. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan Lomba Karya Ilmiah Stabilitas Sistem Keuangan 2022. Bapak Ibu, pada tahun ini Lomba Karya Ilmiah Stabilitas Sistem Keuangan mengangkat tema inovasi asesmen dan kebijakan dalam rangka mendorong intermediasi dan menjaga ketahanan sektor keuangan. Terdapat 6 subtema yang dapat dipilih untuk pendalaman materi karya ilmiah, yaitu inovasi mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan, inovasi pengembangan keuangan hijau, inovasi kebijakan sektoral untuk mendorong intermediasi, inovasi pengembangan UMKM untuk mendorong UMKM naik kelas dan berdaya tahan, digitalisasi atau inovasi model bisnis perbankan dan atau UMKM untuk mendorong kinerja intermediasi, dan scaring efek korporasi dan atau rumah tangga akibat pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi. Periode lomba kami buka sejak 14 Februari sampai dengan 28 Agustus 2022. Terdapat hadiah berupa uang tunai bagi juara 1, 2, 3, juara harapan 1, harapan 2, dan tulisan terpilih. Informasi lebih lengkap dan dokumen pendukung bisa didapatkan melalui tautan yang tertera pada layar. Menanggapi beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan pada kolom chat, jadi untuk pembahasannya apakah harus mencakup seluruh provinsi di Indonesia, sebetulnya bisa menggunakan pendekatan daerah asalkan datanya tetap valid. Di kolom chat juga telah dibagikan link beberapa referensi karya tulis yang bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, seperti tadi kami sampaikan di awal bahwa kami akan memberikan souvenir bagi 300 orang peserta beruntung yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Untuk itu, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi survei dan link absensi dengan cara scan QR Code di sisi kiri layar. Link absensi juga bisa diakses melalui link yang telah dibagikan pada kolom chat. Bapak Ibu tamu hadirin yang berbahagia, kita telah sampai pada penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian dan kami tunggu karya-karyanya pada LKI SSK 2022. Akhir kata, saya Anindita pamit undur diri. Atas nama panitia dan individu, saya menyampaikan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan kegiatan. Kami juga ingin mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan bagi yang menjalankan ibadah puasa. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.